Itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe apa milih tokoh sapa? Nokoi awam dhewe. Boleh kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok, saya kritik. Tapi saya sebut halnya apa. Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa. Wong lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Gulingnya Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa. Ya dipecat lewat demo, lewat power people. Itu Presiden Habibie ya kecewa. Konang sedilo ae. Lagi Habibie urung luguh tenanane. Kinang pemilu. Kowe iku presiden transisi. Lho geneman kok ngono. Jadi kinang pemilu, kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden nak dijamin konstitusi. Iku ora ana presiden kok kon sedelo. Mau kon gawe persiapan pemilu. Mergo kuwi presiden wis ngono dikai warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar. Kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barang anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. Yo bareng diketi Gus Dur yo kecewa meneh dipecat. Lah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren dhewe. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu ya mental-mental kita. Kita harus mudah syukur. Bahkan ancaman Quran wa in syakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum. Ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi, nak ngono ringan. Jadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim wala in kafartum inna adzabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah, coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadoyuk fiddin, sing rasa agama digawe repot. Wah, setengah stres kabeh. Wangger tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae perempal kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora dipikir. Ya kita mungkin ndak anti ya, kata misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin, atau melok kelompok FPI, atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar dalam 1-2 hal yang mereka perjuangkan mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya 1-2 hal. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati. Tapi masa uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itok. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang ati. Mau organisasi ya butuh TPQ, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosah nak bedinon tutuk-tutukan misalnya. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respect itu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum. Kita tidak benci, kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi FPI. Itu beda kalau sampai lintas begitu beda. Kalau niru ilmu bapak nanti ke pondok bocah pas guyon niku balik. Kalau riyen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok kalian kula teng pondok bocah dorame guyon. Bapak nu balik. Mboten siap, Pak. Oh, jojong santri lagi guyon. Sakake. Nah aku mari ra sido. Tak takoki lagi ngene apa? Guyon ku angel lho, Pak. Seneng ku angel wong ora di dhuwit. Jare-jare bapak senane guyon. Wong ora di dhuwit wesel do telat kok iso guyon. Iku mewah iku, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek santri guyon niku seneng. Kula bolak-balik. Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Kok iso seneng gak ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Ketika ada orang tanya Mbah Mun saya ini Kopassus, kadang latihan itu sampai waktu zuhur habis, saya harus bagaimana? Jawabnya Mbah Mun tuh unik, sementing ngojo ngosor sholat, engkau yojo niat jamak, atau kodok katanya. Singkat cerita terus orang ini diskusi sama saya, karena ini ya alim pernah mondok. Kenapa kosor tidak boleh? Karena kosor itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Maka alasannya harus jelas. Harus jelas itu orang yang latihan di Kopassus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ, sudah mukim. Kalau dia
qashar itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia qadha itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat, ekstrim mana? Merubah sama menunda? Ekstrim merubah kan, karena 4 menjadi 2. Terus ojo jamak takdim, tapi jamak takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji fikih itu penting. Kalau jamak takhir itu salah-salah sidik ora pati popo. Kenapa? Kan mirip duhur qadha. Kalau jamak takhir kan, tapi kalau jamak takdim asar kok di waktu duhur, ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya. Belum waktunya. Jadi itu memang, ya memang tadi kajian-kajian fikih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, saya ulang lagi, tapi ini saya ulang lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak sholat ketika nusuk, ketika haji itu kata Imam Syafi'i lis safar, karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Medina. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah nggak boleh jamak karena kawasannya nggak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik nggak, jalin nusuk, sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak, karena alasan jamaknya karena nusuk, karena haji, bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi, kalau karena pergi boleh jamak, memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Nah itu masalah kan, masyakoh. Nah, terus mulai ada orang-orang yang ngawur kan, resepsi jamak, ribet, wes resepsi duit utangan kan capek. Wah itu sudah jamak, ribet kan. Jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah. Kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin masalah. Nah, pertanyaannya, jamak itu masih gampang karena bentuknya sholat masih 4. Yang ekstrim kalau qashar karena bentuk sholat 4 menjadi 2. Maka kata Mbah Mun pesennya, nak kue ra mesti benere, jika alasan itu tidak mesti benarnya. Pokoknya sementing tidak qashar. Juga tidak jamak takdim karena qashar ini kan merubah bentuk sholat kan ekstrim. Jamak takdim juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kalau jamak takhir kan biasa, kalaupun salah kan mirip kodok. Ya mirip kodok biasa kan. Nah ini saya cerita, jadi fikih itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi yang seperti itu. Tugale wali Kang Ali, ono wali ku sholat lali tenan, sujud ora barbar tapi terkenal wali tenan ono. Iku sak masjid, iku sepakat masyhulun billah. Bersujud terus eling pangeran lali Pak Mukhlis nganti ra ngadeg-adeg. Wong sepakat masyhul billah. Yo tenang. Sampai muridnya sing ning safawal, "Yi, sampun." Bareng dene ditakoki, "Ka'anni ra'aitul jannah wan nar." Suwas. Akhirnya baru rapat, ngapunten jenengan pun mboten sangi mami mati. Tak sujud mboten baru. Lho tapi wonge terkenal wali. Karangane kitab Kuwadah, kula kenal kan. Tenak kuwe nek lani. Utange pinten ngantos. Utange pinten iki kok ngantos njaluk pangeran ngantos. Jebule tenan. 2 dina malih omahku disita lho.